Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah uang yang kita dapatkan pada waktu perayaan Maulid Nabi atau kata orang Madura itu selabet, itu bisa mendatangkan barokah? Karena biasanya kebanyakan masyarakat itu kalau dapat selabet ya selama perayaan Maulid Nabi 1 bulan penuh, itu biasanya tidak digunakan semua, tidak dibelanjakan semua. Sebagian uang selabet itu biasanya diletakkan di kotak penyimpanan uang, tujuannya agar mendapatkan barokah. Apakah keterangan seperti itu di kitab ada? Ini akan saya bacakan ibaratnya, saya ambilkan dari kitab I'anatul Talibin, hasyiahnya kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahimah, dibacakan kepada uang maskukatin yang dicetak, fiddatan kanat au dhahaban, baik itu berupa uang perak atau uang emas kalau di Indonesia, baik berupa uang kertas atau uang koin. Wa khalata tilkad darahima ma'a darahima akhar, kemudian uang yang dibacakan Maulid Nabi tadi dicampur dengan uang yang lain, waqa'at fihal barakah, maka akan datang banyak barokah di uang yang dicampur tadi. Wala yaftaqiru sahibuha, dan orang yang memiliki uang tersebut tidak akan fakir, tidak akan jatuh miskin. Wala tafrahu yaduhu, dan tangannya tidak akan pernah kosong dari uang. Bi barakati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan barokahnya Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak juga ya yang belum tahu itu botol apa. Jadi ini namanya botol angciu dan ini haram guys. Rasanya nggak capek-capek buat edukasi teman-teman semua tentang si angciu ini. Jadi angciu ini adalah arak masak yang berasal dari sari tape dan sering banget digunain untuk masakan-masakan dari kaki 5 sampai bintang 5. Dan ini udah dihukumi haram oleh MUI. Masakan apa aja sih yang pakai angciu? Banyak, misalnya kayak nasi goreng tuh yang di pinggir jalan banyak, bakmi, seafood tendaan itu banyak, terus tumis-tumisan sayur kayak tumis kangkung segala macam, makanya si restoran Sunda tuh suka ya pakai kayak gitu beberapa. Terus oles-olesan bakar-bakaran juga banyak lah pokoknya. Tapi banyak juga nih yang komen, tapi kak alkohol kan menguap kalau dimasak, lagian kalau dikit gak bikin mabok gak apa-apa. Udah pernah aku bahas ya di konten ini sebelumnya, tapi intinya di sini ditekankan bahwa dari food science sendiri itu tuh udah bilang kalau alkohol tidak 100% menguap tanpa bersisa kalau dimasak. Dan yang kedua, menurut MUI ini haram karena termasuk homer, jadi sesedikit apapun itu tetap haram. Jadi buat teman-teman yang muslim, hati-hati ya sebelum beli, tanya dulu. Dan kalau seandainya teman-teman nemu case ini di penjual, jangan lupa kasih tahu penjualnya juga kalau angciu itu tidak halal. Jangan lupa untuk share ke teman-teman muslim yang lain ya. Ada juga nggak nih teman-teman yang pernah nemuin botol angciu ini? Tulis di komen ya. Inilah 5 manfaat rokok yang jarang orang ketahui. Orang mengira merokok itu nggak ada manfaatnya. Kalian salah. Kalian wajib simak video ini sampai habis supaya kalian paham teman-teman. Yang pertama, turunkan risiko operasi sendi lutut. LiveScene mengutip hasil sebuah studi dari University Australia mengungkapkan bahwa pria yang merokok memiliki risiko lebih kecil operasi penggantian sendi lutut dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok. Yang kedua, terhindar dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Yang ketiga, obesitas berkurang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Psikologi and Behavior menyebutkan bahwa berat badan akan terus bertambah setelah berhenti merokok. Yang keempat, turunkan risiko kematian akibat serangan jantung. Dibandingkan dengan non-perokok, perokok yang mengalami serangan jantung tampaknya memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Dan yang kelima adalah membantu obat jantung clopidogrel bekerja lebih baik. Clopidogrel adalah obat yang digunakan untuk menghambat penggumpalan darah untuk pasien yang menderita penyakit arteri koroner dan penyakit peredaran darah lainnya yang mengarah ke stroke dan serangan jantung. Dan merokok membantu clopidogrel melakukan pekerjaan yang lebih baik. Biasa kan kita napas biasa juga narik oksigen, iya, tapi cuma 1 liter. Ya, supaya otak emosi itu terkendali, oksigen harus naik ke atas. Bu Aisyah kalau tarik nafas panjang gimana?
Kan oksigennya lebih banyak kalau tarik nafas panjang. Iya betul. Gini Bu. Tarik nafas Bu. Itu oksigen juga masuk 3 liter. Tapi yang luar biasa, setelah istighfar, astagfirullahaladzim. Karena dalam bahasa Arab ini kan ada, dalam tajwid ada huruf jahr. Huruf yang apabila dia lafazkan, karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. Jadi karbon dioksida keluar dulu semua, hidung tarik oksigen, itu jumlahnya 5 liter. Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istighfar? Habis istighfar. Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif, marahkah, kesalkah, sombongkah, ya? Atau cemaskah, takutkah, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah. Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali, ilmu yang di depan ingat lagi. Makanya kalau suami datang mukanya rata, ibu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilmunya ingat lagi. Oh iya, ya Allah, dia laki banget, cool banget, wibawa, begitu. Ya. Tapi luar biasanya ibu, oksigen yang kita tarik itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan, itu jarang. Satu-satunya oksigen bisa masuk di otak intelektual kita, di prefrontal kita, harus dalam kondisi bersujud. Jadi banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya nggak dipakai. Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama. Jadi makanya sujudnya harus tumak ninah. Supaya apa? Pembuluh darah jantung, ya, nanti dipompa ya lewat aorta, dia sampai ke pembuluh darah kecil yang ada di otak bagian depan. Itu tadi. Orang yang sujudnya lebih banyak, artinya apa? Dia pakai qobliyah ba'diyah, tentu oksigennya lebih banyak ke situ kan? Makanya ilmunya selalu ingat nanti Bu. Ya, paham sampai sini ya Bu?